Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa TV 5 MDI Masjid Darul Ilmi di mana saja berada, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dalam bentuk syukur lisan, syukur perbuatan yang kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, patut kita hadirkan di majelis yang insya Allah penuh barokah ini beriring kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriring lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pemirsa TV 5 MDI di mana saja berada, serta ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan SMK Negeri 5 Surabaya yang saya rasakan aura semangat mengajinya pada hari ini di studio TV 5 MDI. Gimana kabarnya ibu-ibu? Oke, saat ini kita berada dalam acara yang istiqomah dilaksanakan menjelang berbuka puasa dan menemani terutama ibu-ibu yang ada di dapur biasanya juga sambil menyaksikan channel kita TV 5 MDI SMK Negeri 5 Surabaya. Saat ini kita masih dalam acara Karomah, kajian Ramadan penuh berkah, Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa TV 5 di mana saja berada, ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan SMK Negeri 5 rahimakumullah, saat ini saya sedang bersama dengan Al-Mukarram Ustadz Muhammad Sofyan Hadi, Magister Pendidikan Islam. Beliau adalah Ketua Takmir Masjid Darul Ilmi SMK Negeri 5 sekaligus Koordinator Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 5 Surabaya. Saya menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggak Ustadz? Alhamdulillah. Tambah segar ini puasa yang kesekian, semangat Ustadz ya? Harus semangat Ustadz. Kegiatan tetap jalan Ustadz? Wah, over ini. Tambah terus ya. Iya. Jadi tidak boleh ada halangan, puasa sedikit itu mengurangi semangat kita dalam berusaha. Gitu. Begini Ustadz, ini kita di edisi spesial insya Allah ini. Saat ini di sekitar kita, di tengah-tengah kita hadir para ibu-ibu dengan kerudung yang luar biasa cantik-cantiknya ini Ustadz. Insya Allah puasanya juga berkualitas ini karena sudah mau hadir di majelis pengajian seperti ini. Ustadz, tema kita pada hari ini karena yang hadir ini banyak ibu-ibu Dharma Wanita, kita akan mengulas problematika wanita dalam berpuasa khususnya di bulan suci Ramadan ini Ustadz. Banyak informasi yang kita dengarkan di berbagai pertanyaan di form yang kita sudah koleksi dan di media sosial yang masuk pada kami tentang pertanyaan itu baru kita bisa keluarkan hari ini di sesi kali ini. Terkait masalah wanita itu sebenarnya banyak halangan ya Ustadz. Kira-kira bagaimana Ustadz menanggapi wanita dalam prospek berpuasa dalam segi agama Islam ini Ustadz? Ya, terima kasih. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu semangat saya yang grogi nih Ustadz. Jadi begini, problematika haid ini memang selalu menarik dan harus menarik memang, karena belajar haid itu hukumnya adalah fardu ain bagi setiap individu wanita. Bahkan para ulama, para fuqaha itu mensejajarkan hukum belajar haid itu sama dengan belajar Fatihah. Artinya ketika seorang perempuan itu punya suami sekalipun, suaminya itu tidak punya hak untuk melarang dirinya untuk belajar tentang haid ketika dia tidak tahu tentang hukum haid itu. Dengan catatan kalau suaminya melarang, konsekuensinya dia harus menanggung mengajari istrinya. Karena itu hukumnya fardu ain. Ketika seorang suami melarang, "Mas, saya mau keluar belajar ngaji ke Ustadz Sofyan," begitu misalnya. Tidak boleh. Kamu adalah istriku, tidak boleh saya melarang. Kalau tidak boleh, konsekuensinya dia harus mengajari istrinya tentang haid itu. Kalau tidak, maka dosanya akan ditanggung oleh suaminya itu. Oleh karena itu saya sering menyampaikan
belajar tentang haid itu hukumnya wajib bagi perempuan. Kalau laki-laki amat sangat wajib sekali kan begitu. Karena dia menanggung beban perempuan ketika nanti dia punya istri, punya anak, dia harus bisa mengajari, memahamkan istrinya tentang haid itu. Nah, sekarang kaitannya dengan puasa, Ustaz. Ibu-ibu atau adik-adik atau anak-anak putri kita itu kan tidak bisa menghindar dari yang namanya haid karena mereka itu sudah sunatullah. Bagaimana ketika puasa kemudian mereka haid? Ya jelas haram. Kemarin kita sempat membahas orang yang boleh tidak berpuasa. Bukan tidak boleh. Nah, boleh tidak. Ini sekarang orang yang tidak boleh berpuasa. Salah satunya adalah perempuan yang datang haid, perempuan yang datang nifas. Itu memang tidak boleh puasa, bahkan haram kalau dia berpuasa itu haram. Yang jadi masalah banyak perempuan atau anak-anak didik kita perempuan itu yang tidak memahami kalau dia itu haid. Dikira dia tidak haid. Ini paling keputihan, ini paling istihadah, padahal itu dihukumi haid. Itu kan karena hukum haram, fatal kan akhirnya. Padahal itu haid, dia menyangka tidak haid. Itu tidak haid tapi dia menyangka haid. Nah, misalnya kalau sudah istihadah keluar darah merah, itu kan istihadah, dia harus puasa, dia menyangka itu haid. Itu kan juga fatal juga akibatnya. Kira-kira seperti itulah kampanyenya. Berarti ini kayaknya setelah majelis ini bapak-bapaknya harus hadir ini. Karena yang perempuan sudah melaksanakan kefarduannya ini. Kalau ini dharma wanita, bapak dharma gandul ini. Bisa aja Ustaz ini ya. Jadi kalau tadi sudah jelaskan bahwa wanita nanti kan terkait perjalanan berpuasa ini sudah hampir akhir-akhir puasa, pertengahan puasa ini Ustaz. Masih banyak yang kebingungan itu. Tengah-tengah puasa misalnya jam 12 seperti ini baru keluar tanda-tanda haid atau apa selain haid enggak tahu, tapi kemudian dijustifikasi bahwa dia langsung makan aja gitu aja. Itu bagaimana cara menyikapinya ketika seorang wanita dia mendapatkan problematika haid di tengah-tengah puasa. Bahkan kadang ada yang merasa mangkel itu Ustaz, bahasa kasarannya itu. Mangkel itu kurang 5 menit buka puasa itu keluar. Aduh. Kan eman itu Ustaz. Sajane iki jamnya tak puter tak piye gitu. Nggih, monggo Ustaz diberi informasinya Ustaz. Nggih. Jadi saya tekankan sekali lagi, haid itu secara otomatis langsung membatalkan kewajiban puasa. Dari awal berarti. Iya, pagi itu otomatis batal puasanya. Katakan seperti contoh yang disebutkan Ustaz Fitrah tadi, dia sudah imsak mulai sahur sampai katakan maghribnya jam setengah 6. Jam 17.25 keluar haid, terasa keluar haid. Kemudian haid betul akhirnya. Ya otomatis batal puasanya. Kurang 5 menit maghrib berbuka, batal puasanya. Ini kan sayang eman, tidak ada hitungan eman atau sayang, tidak ada. Artinya al-ajru qadru ta'ab. Artinya pahala yang diberikan Allah pada kita itu sesuai dengan kadar kepayaan yang kita usahakan. Kita sudah, ibu-ibu sudah berpuasa sekian jam, kurang 5 menit berbuka, itu tidak batil, tidak sia-sia. Wa ma khalaqta hadza batilan, tidak ada yang sia-sia, tetap akan diperhitungkan oleh Allah itu. Tidak kemudian wah emang kurang 5 menit. Ini tadi gaya nyaur ya, tetap kodoknya tetap, tapi pahalanya insya Allah ya tetap akan diperhitungkan oleh Allah. Tidak ada masalah itu. Itu emosinya kan lagi memuncak. Amarah sekalian buka puasa sekalian marah-marah itu bisa. Ini bukan pengalaman pribadi ya. Jadi luar biasa. Jadi tetap itu dianggap batal Ustaz ya. Betul, tetap dianggap batal. Berarti itu sudah dianggap kalau dia bersabar dengan menghadapi posisi seperti itu juga sebenarnya sudah bagian dari ibadahnya. Betul. Jadi ibadahnya itu sudah ibadahnya wanita di saat haid itu ya tidak berpuasa itu berarti Ustaz. Betul, ya? betul. Otomatis. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan, bentuk ibadah kita kepada Allah itu ada dua model. Yang pertama ada bentuk ketaatan, yang kedua adalah menahan sabar untuk menghindari larangan Allah, kan begitu. Artinya ketika diuji oleh Allah sudah puasa kemudian datang haid dan sebagainya, orang-orang semua pada puasa bisa menikmati jamuan Allah dengan beribadah lezat seperti itu, beliau tidak bisa. Ya dengan tidak berpuasa tetap taat pada Allah, aturan Allah itu sendiri sudah ibadah. Itu sudah ibadah. Justru ketika beliau melanggar aturan Allah, memaksakan diri untuk ibadah yang dilarang oleh Allah, justru itu bentuk kemaksiatan. Malah maksiat itu malah. Oke, baik. Baik ibu-ibu yang berada di studio saat ini,
Kalau ada yang ingin dipertanyakan, saya buka termin pertanyaan. Mumpung ini ada Ustadz Muhammad Sofyan Hadi, biasanya ini mumpung ibu-ibu yang pengalaman ya. Kalau laki-laki ditanya salah satu alasan kenapa, kalau nggak salah itu kitab Fathul Mu'in atau Fathul Qorib itu pembahasan haidnya itu sedikit. Alasannya katanya saya nggak haid, yang nulis itu nggak haid soalnya. Dan yang kedua, alasan kedua, ibu-ibu jarang ngaji dan jarang tanya gitu katanya. Makanya tulisan para ulama tentang haid itu sangat minim. Tapi kajiannya harus mendalam ya Ustaz ya. Monggo kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Oh monggo, dengan sinten Ibu? Saya Wiwi. Bu Wiwi, monggo Ibu Wiwi. Oh ya. Jadi ini yang haid adalah salah satu penyebab untuk batalnya puasa. Jadi kalau misalnya kita supaya tidak batal, kita menggunakan pil penunda haid pada saat puasa. Itu bagaimana? Oke. Jadi pil penunda haid Ustaz. Pil penunda haid. Itu dibolehkan itu. Saya temukan takbirnya ya, ibarohnya saya enggak. Itu kadang juga itu hampir sama dengan kasus orang umroh kayaknya Ustaz. Supaya dia bisa tawaf itu karena eman berangkat jauh-jauh, tidak bisa umroh gitu ya. Akhirnya dia berusaha minum pil obat pil penunda haid itu. Monggo Ustaz. Jadi secara umum orang menggunakan obat atau pil untuk menunda haidnya untuk ibadah tertentu, misalnya tadi kasus umroh haji atau di bulan Ramadan ini ingin maksimal, secara umum itu dibolehkan oleh mazhab Syafi'iyah, mazhab Malikiyah membolehkan. Saya ambil salah satu takbir saja di salah satu kitab ya. Wa fi fatawal qommat ma hasiluhu jawazul isti'mal ad-dawa liman ilhaid. Jadi diperbolehkan orang itu meminum sesuatu obat atau ramuan atau apa dengan catatan itu sesuatu yang jawaz, sesuatu yang diperbolehkan, tidak mengundang bahaya. Jadi kalau pil atau obat itu sekiranya itu akan mendatangkan maldorot setelahnya, itu tidak boleh. Tapi kalau dengan menggunakan atau mengkonsumsi obat itu memang tidak mengundang bahaya setelahnya, tujuan ibadah tadi itu diperbolehkan. Tidak ada masalah, Bu. Menggunakan obat penunda haid supaya bisa sempurna atau bisa total gitu ibadahnya, tidak ada masalah. Tidak termasuk ini pembangkangan aturan. Tidak masuk ya. Itu bagian dari ikhtiar yang diperbolehkan oleh Allah. Gitu. Asal kondisi tubuh rusak diri tadi itu, tidak mendatangkan madarat setelahnya. Kalau dengan minum kemudian menjadi sakit atau ada efek-efek negatif itu tidak boleh. Ya. Daripada minum pil-pil yang mungkin masih dipertanyakan, atau kalau misalnya panjenengan sudah siap, silakan dengan aturan-aturan kedaruratan mungkin Ustaz ya. Ya mungkin konsultasi dulu ke dokter atau apa konsultasi ke dokter dulu. Ya cari pil yang lain aja Ustaz. Cari pil yang lain, pil anti sial atau pil anti apa gitu Ustaz ya. Baik pemirsa TV 5 di mana saja berada, untuk sesi ini kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Ustadz Muhammad Sofyan Hadi. Banyak sebenarnya pembahasan tentang bab haid ini karena jelimitnya ya, runtutan ilmu tentang haid ini mungkin bisa dikaji di lain waktu kayaknya Ustadz ya, karena kita terbatas waktu dan juga analisa kita hanya terbatas pada bulan puasa dan Ramadan saja. Maka untuk sesi ini kita sudahi dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid dunya wa dini wal akhirah. Kita masih berada dalam acara Karomah, kajian Ramadan penuh berkah dan penuh makna. Saya Muhammad Al-Fitra Rufai undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.